Sekitar tahun 1856, keluarga raja dan pembesar kerajaan Sawito diliputi suasana bahagia atas lahirnya putra Latamma yaitu Lasinrang. Kemudian dikenal dengan nama Petalolo Lasinrang. Putra Latamma Adatuang Sawito ini dilahirkan di Dolangeng, sebuah kota kecil yang terletak kira-kira 17 km sebelah selatan kota Pinrang. Karena ibunya bernama Iraima, keturunan rakyat biasa, berasal dari Dolangeng. Sejak lahirnya Lasinrang memang memiliki keistimewaan di mana dadanya ditumbuhi bulu dengan arah berlawanan, yaitu arah ke atas bulu susang. Dalam perjalanan hidupnya, Lasinrang banyak mendapat bimbingan dan pendidikan dari pamannya, saudara Iraima, yaitu orang yang mempunyai pengaruh dan disegani serta dikenal sebagai ahli pikir kerajaan. Sehingga Lasinrang menjadi seorang pemuda yang cukup berwibawa dan jujur. Hal ini merupakan suatu ciri bahwa putra Adatuang Sawito ini adalah seorang calon pemimpin yang baik. Di waktu kecil Lasinrang gemar permainan rakyat seperti dalam bahasa Bugis Malogo, Magasing, Masaung dan lain-lain. Namun, kegemaran utamanya yang berlanjut sampai usia menanjak dewasa yaitu Masaung, menyabung ayam. Dari kegemaran ini, Lasinrang selalu menggunakan manu, baka, ayam yang bulunya berwarna putih berbintik-bintik merah pada bagian dada melingkar ke belakang. Ayam jenis ini jarang dimiliki orang. Kegemaran menyabung ayam dengan manu baka tersiar keluar daerah, sehingga Lasinrang dikenal dengan julukan Bakalolona Sawito. Juga dapat diartikan pemuda berani dari Sawito. Julukan ini semakin populer di saat Lasinrang mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Juga kegemaran Lasinrang di usia remaja, dewasa adalah permainan pajoge, yaitu tari-tarian dari asal Bone. Sehingga ketika pajoge dari Pamana, Wajo, mengadakan pertunjukan di Sawito, maka Lasinrang semakin tertarik dengan permainan tersebut. Lasinrang ke Pamana, di mana setelah tinggal di Pamana dia memperlihatkan gerak-gerik yang menarik perhatian orang banyak, utamanya Datu Pamana sendiri. Datu Pamana Laga Bambong, Latan Risampe, juga merangkap Pila Wajo tertarik untuk menanyakan asal-usul keturunannya. Lasinrang pun dididik dan diterima Datu Pamana menjadi pemberani, terutama dalam hal menghadapi peperangan. Setelah itu, Lasinrang kembali ke daerah asalnya yaitu Sawito. Saat itu Lasinrang mempunyai dua orang putra yakni Lakoro dan Lama Panganro dari hasil perkawinan dengan Indu Jamaro dan Indu Intang. Tiba di Sawito diajaknya kerajaan Supa, Alita, Binanga Karaeng, Rubae, Madalo, Cempa, Jampue, dan lain-lain kerajaan kecil di sekitar Sawito untuk berperang. Dan apabila kerajaan tersebut tidak bersedia, berarti bahwa kerajaan itu berada di bawah kekuasaan Sawito. Dengan demikian, dalam waktu singkat terkenallah Lasinrang ke seluruh pelosok, baik keberanian, kewibawaan, maupun kepemimpinannya. Lasinrang selama berada di Sawito semakin nakal. Akhirnya diasingkan ke Bone. Baru setahun di Bone, terpaksa menyingkir ke Wajo karena membunuh salah seorang pegawai istana di Bone yaitu Pakalawing Epuna Arumpone. Selama di Wajo ia mendapat didikan dari Lajalanti putra Arum Matawa Wajo yaitu Lakoro Arum Padali yang bergelar Batara Wajo.
Lajan Lanti diangkat menjadi komandan pasukan Wajo di Tempe dengan pangkat jenderal. Setelah serangan Belanda terhadap kerajaan Sawito semakin hebat, maka Lasinrang dipanggil pulang oleh ayahnya, dan diangkat menjadi panglima perang. Dalam kepemimpinannya sebagai panglima perang kerajaan Sawito, senjata yang dipergunakan adalah tombak dan keris. Tombak bentuknya besar menyerupai dayung diberi nama Lasalaga, sedang kerisnya diberi nama Jaloe. Inilah sejarah singkat pahlawan Sawito Pinrang. Tirasa Channel.